Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apoteker Radirwan Sespam. Di sini saya berada di golongan 3, kemudian angkatan 13 dan kelompok 3 pada Latsar CPNS Kabupaten Banjar tahun 2022. Saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer di tempat kerja saya. Pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu raihan tugas apoteker. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 13 tahun 2021 tentang tugas jabatan fungsional apoteker, yaitu melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, atau lebih disebut bahan medis habis pakai. Kemudian pelayanan farmasi klinik, kemudian sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik. Peranalisis identifikasi isu di bagian farmasi di Puskesmas Paramasan ialah sering terjadi kekosongan obat. Nomor satu, kemudian nomor dua, pencatatan administrasi obat belum optimal, kemudian nomor tiga, program obat tradisional belum terlaksana. Nah, di sini untuk tabelnya sendiri seperti ini, bisa dijelaskan kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, kemudian isu yang terjadi. Contoh pada nomor satu, kondisi saat ini adalah terdapat kekosongan obat di puskesmas dan instalasi farmasi kabupaten. Nah, kondisi yang diharapkan adalah jarang terjadi kekosongan obat. Dan saat ini isu yang sedang terjadi adalah sering terjadi kekosongan obat. Kemudian nomor dua, petugas kurang tertib melakukan pencatatan administrasi obat. Kondisi yang diharapkan adalah pencatatan administrasi obat terlaksana dengan tertib. Maka isu yang dihadapi saat ini adalah pencatatan administrasi obat belum optimal. Kemudian adapun petugas belum melaksanakan program obat tradisional pada kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan adalah program obat tradisional terlaksana. Sehingga isu yang diperoleh adalah program obat tradisional belum terlaksana. Penggunaan teknik tapisan isu USG itu secara urgent, seriousness, dan growth untuk mendapatkan isu prioritas. Nah, di sini pada tabel bisa kita lihat bahwa pada nomor satu, isu sering terjadi kekosongan obat memiliki nilai urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5. Dan memiliki nilai 15 urutan prioritas. Bisa diketahui bahwa terjadinya kekosongan obat itu sangat berdampak kepada seluruh program di puskesmas ya. Karena pengobatan jelas memerlukan obat. Sehingga apabila obatnya kosong atau terjadi kekosongan obat, maka pelayanan di puskesmas tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga nilai urgensi itu sangat besar. Kemudian seriousness, seberapa serius dia akan menghasilkan dampak itu juga sangat besar. Dan isu ini akan berkembang menjadi lebih buruk apabila tidak tertangani dengan cepat dan baik. Kemudian untuk nomor 2, pencatatan administrasi obat belum optimal. Nilai urgensinya 4, kemudian seriousness-nya 5, dan growth 4. Sehingga nilainya adalah 13. Di sini kenapa urgensinya tidak terlalu kurang dari kosongan obat? Karena pencatatan administrasi secara kedaruratan masih bisa ditolerir sedikit karena tidak menyangkut dengan nyawa manusia ataupun terapi obat yang sedang dijalani oleh pasien ya. Tetapi memiliki nilai keseriusan yang juga sangat besar karena apabila tidak dilakukan pencatatan dengan baik maka akan menimbulkan dampak serius di dalam menjaga stok obat agar tetap optimal karena tidak adanya pencatatan administrasi.
Dan juga karena tidak ada pencatatan administrasi yang optimal, rawan terjadi pencurian atau kehilangan barang. Dia juga memiliki nilai growth 4, dianggap besar, karena apabila ini dibiarkan terus-menerus, maka akan sulit waktu untuk pencatatan stok opname atau penilaian seluruh aset yang ada di puskesmas, termasuk obat, itu akan sulit diketahui nilainya, karena pencatatannya tidak baik. Kemudian ada yang nomor 3 adalah program obat tradisional belum terlaksana dengan nilai urgensi 3, seriousness 3, dan growth 4, sehingga nilainya ada 10. Nah, untuk obat tradisional tersendiri itu tidak terlalu urgensi dan menimbulkan dampak serius karena ini adalah memang program nasional, tetapi masih ada alternatif pengobatan itu secara obat konvensional ya, yaitu menggunakan sintesa kimia. Tetapi ini juga penting sebenarnya untuk program obat tradisional, di mana kalau tidak dikembangkan atau tidak dilaksanakan lebih lanjut, maka akan berdampak kepada sangat sayang ya, kalau Indonesia tidak di Indonesia ini kan sangat banyak sekali secara empiris obat tradisional apabila tidak terlaksana itu sayang sekali gitu. Justru akan kehilangan kesempatan nanti. Nah, untuk analisis akar masalahnya menggunakan metode Fishbone. Oh iya, untuk ini urutan prioritasnya ya, nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 3. Jadi yang diangkat adalah yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah isu sering terjadi kekosongan obat. Jadi analisis akar masalah ini kita menggunakan metode Fishbone, di mana dari isu ini sering terjadi kekosongan obat akan kita pilah-pilah kembali akar masalahnya, yaitu tadi kriteria manusia atau SDM, dari teknologi, kemudian dari sistem, dan dari pemasok. Nah, saya jelaskan ya satu persatu. Untuk manusia ini sendiri atau SDM, akar masalahnya adalah kompetensi dan jumlah SDM kurang. Kemudian, kurangnya motivasi petugas untuk memecahkan masalah. Ini nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut pada bagian tabel. Kemudian untuk teknologi sendiri, saat ini di Puskesmas Paramasan tidak ada jaringan internet ya di Puskesmas, sehingga sangat sulit apabila pelaksanaan yang menggunakan jaringan internet seperti aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian belum ada memiliki komputer di apotek Puskesmas. Kemudian dari sistem sendiri, pembelian obat secara mandiri dengan dana JKN belum terlaksana ya, sehingga tidak ada alternatif pengadaan obat selain daripada proses pengadaan obat yang dilakukan terpusat oleh Dinas Kesehatan. Jadi sumber pengadaan obatnya cuma ada satu ya saat ini, Puskesmas Paramasan, yaitu adalah proses pengadaan obat yang dilakukan secara terpusat atau terpadu oleh Dinas Kesehatan. Ini yang dilakukan hanya 1 tahun sekali ya. Jadi kalau cuma 1 tahun sekali, itu sangat tinggi sebenarnya risiko untuk kekosongan obat apabila sudah menjelang akhir tahun. Nah, kemudian untuk jadwal distribusi sendiri dari bagian pemasok, yaitu biasanya Puskesmas Paramasan itu mendapatkan tanggal distribusi itu di atas tanggal 20 setiap bulannya. Karena mungkin dianggap puskesmas yang paling jauh. Karena dan juga jauhnya jarak lokasi antara dari puskesmas ke instalasi farmasi kabupaten itu lebih dari 160 km untuk jaraknya. Nah, itu tadi akar-akar masalah. Kemudian di sini dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama adalah gagalnya terapi pengobatan yang diharapkan karena pasien gagal menerima obat. Jadi kasihan ya pasien.
Meskipun dia telah didiagnosa, kemudian dianalisa oleh dokter, tapi dia uh, tidak bisa mendapatkan terapi karena obatnya kosong. Nah, di sini kemudian kekosongan obat akan mengakibatkan kegagalan seluruh program puskesmas yang harus menggunakan obat. Jelas ya, seperti pada poli umum dan poli gigi, kemudian dan lain-lain seperti posyandu, posbindu, pusling. Nah, itu semuanya harus menggunakan obat. Dan kemudian berdampak juga kepada menurunnya nama baik puskesmas. Nah, untuk penyelesaian masalah sendiri serta kegiatan apa yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode SWOT ya. Pertama-tama untuk bagian SDM tadi ya, manusia, penyelesaiannya adalah, nah di sini di sini bagian yang mendukung ya, dan di yang kanan untuk yang menghambat, kemudian yang di atas adalah dari dalam dan di bawah ini dari luar. Nah, untuk strength sendiri, kekuatan yang dimiliki sendiri saat ini SDM sudah cukup ya harusnya, yaitu memiliki 1 apoteker dan 2 tenaga teknis kefarmasian. Nah, kemudian nomor 2 adalah apoteker sangat diperlukan sebagai syarat apabila puskesmas hendak membeli obat secara mandiri. Jelas ya, kemudian untuk kelemahannya yang menghambat di dalam sendiri. Nah, tenaga farmasi ini termasuk apoteker dan 2 tenaga teknis kefarmasian itu masih belum memiliki surat izin praktik. Sehingga kalau belum memiliki surat izin praktik ini dia belum bisa membeli obat. Tidak diperkenankan ya apoteker untuk membeli obat dari sumber misalnya distributor farmasi kalau dia belum memiliki surat izin praktik. Nah, kemudian sebelumnya puskesmas belum memiliki apoteker ya. Karena apoteker ini syarat mutlak apabila puskesmas atau fasilitas kesehatan itu ingin membeli obat, distributor akan melayani apabila sudah memiliki apoteker. Jadi kalau belum memiliki apoteker, tidak akan dilayani. Karena secara perundang-undangan seperti itu ya, untuk proses pembelian obat. Kemudian kesempatan atau opportunities. Nah, kesempatan di sini untuk SDM itu dapat berkesempatan belajar atau mengikuti pelatihan lebih jauh ya. Karena banyak sebenarnya pelatihan-pelatihan tentang pengadaan obat, baik bisa dijalankan, baik bisa diikuti secara daring maupun luring. Nah, ancamannya sendiri ini karena letak puskesmas yang jauh, kemudian medan atau jalan yang berat, terkadang akan menurunkan motivasi SDM untuk penyelesaian masalahnya itu. Nah, kemudian bisa kita tarik akar masalah yang didapat adalah, nah ini tadi, nomor 1, tenaga farmasi masih belum memiliki surat izin praktik. Dan nomor 2, sebelumnya puskesmas belum memiliki apoteker. Kemudian yang ketiga adalah motivasi SDM bisa menurun karena jauh dan beratnya medan puskesmas. Untuk alternatif penyelesaian masalah sendiri, nomor 1, seluruh tenaga farmasi di puskesmas farmasian harus memiliki SIP ya. Dan kedua, saat ini puskesmas telah memiliki apoteker. Dan untuk alternatif penyelesaian masalah motivasi tadi, memotivasi agar tenaga farmasi semangat dalam bekerja. Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan akar masalah tadi adalah tenaga farmasi, baik apoteker dan tenaga teknis kefarmasian akan segera mengurus atau membuat SIP di Dinas Penanaman Modal serta Perizinan Terpadu ya di Kabupaten Banjar. Kemudian berikan sosialisasi atau mengikut sertakan tenaga farmasi dalam pelatihan atau sosialisasi yang berkaitan dengan pengadaan obat. Jadi memotivasi ya. Kemudian sosialisasi juga sering dipaparkan sehingga akan menumbuhkan motivasi dia atau penyelesaiannya lah dalam hal kekosongan obat ini. Nah, untuk bagian teknologi saat ini belum ada ya untuk strengths dan opportunities yang menghambat. Justru yang ada adalah kelemahan, yaitu
di puskesmas belum memiliki komputer dan puskesmas belum memiliki jaringan internet. Kemudian ancamannya dari luar adalah kegiatan permintaan obat ke instalasi farmasi kabupaten harus menggunakan aplikasi Simolek yang memerlukan jaringan internet yang stabil. Nah, jelasnya kalau puskesmas belum memiliki jaringan internet, Simolek ini permintaan obat ini sulit sebenarnya dilakukan. Sehingga tenaga farmasi biasanya harus mencari tempatnya ada sinyal, ada internetnya. Dan juga karena belum memiliki komputer untuk di apotek, nah kita bingung ya, kadang menyimpan data stok of name, kemudian data permintaan, segala data tentang berhubungan dengan farmasi. Kita belum memiliki lagi nih komputer untuk menyimpan data tersebut ataupun mengerjakan aplikasi-aplikasi. Kemudian di sini kita tarik masalahnya, akar masalahnya ada 2 tadi dan 3. Apotek di puskesmas belum memiliki komputer, puskesmas belum memiliki jaringan internet, kemudian kegiatan permintaan obat ke instalasi farmasi kabupaten harus menggunakan aplikasi Simolek. Nah, alternatifnya adalah 1, komputer sangat diperlukan ya untuk memudahkan rekap administrasi obat serta pelaksanaan permintaan obat dan aplikasi Simolek. Kemudian 2, tersedianya jaringan internet yang stabil di puskesmas. Dan ketiga, tersedianya internet dan komputer untuk memudahkan proses permintaan obat dengan menggunakan aplikasi Simolek. Nah, kegiatannya sendiri mungkin ini ranahnya sudah ke pimpinan ya. Jadi kita akan berikan gagasan atau saran kepada pimpinan puskesmas adalah agar dapat menyediakan komputer, kemudian menyediakan jaringan internet yang stabil, supaya akar masalah ini bisa diselesaikan. Tapi ini sudah ranahnya kepada pimpinan ya, ini akan memberikan kebijakan atau mengakomodir gagasan ini. Nah, untuk sistem sendiri, kita masih belum punya ya yang mendukung di dalam. Nah, kelemahannya adalah pembelian obat secara mandiri dengan dana JKN itu belum terlaksana. Ini belum terlaksana ini. Kemudian kesempatannya adalah opportunities. Nah, ini adanya peraturan Bupati Kabupaten Banjar nomor 2 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Kabupaten Banjar. Jadi di dalam Perbup ini sudah dijelaskan ya untuk pembelian obat dengan dana kapitasi JKN ini sudah ada dasar hukumnya. Jadi merupakan suatu kesempatan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kekosongan obat nih dari sistemnya. Jadi sudah ada dasar hukumnya. Kemudian untuk ancaman sendiri, proses pengadaan obat yang dilakukan terpusat oleh Dinas Kesehatan. Nah itu ya, tuh ancamannya. Jadi kita tarik akar masalahnya. Akar masalahnya pembelian obat secara mandiri dengan menggunakan dana JKN itu belum terlaksana. Dan proses pengadaan obat yang dilakukan terpusat oleh Dinas Kesehatan. Untuk alternatif penyelesaian masalahnya ya, untuk melakukan pembelian obat secara mandiri sesuai kebutuhan puskesmas sehingga dapat mengatasi kekosongan obat secara cepat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memberikan gagasan atau saran kepada pimpinan puskesmas agar dapat mengeluarkan surat keputusan atau penunjukan terkait pembelian obat secara mandiri dengan menggunakan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. Apabila nomor 1 sudah terlaksana, maka dapat melakukan pembelian obat apabila terjadi kekosongan obat di puskesmas dan instalasi farmasi kabupaten. Nah, ini mungkin solusi yang paling cepat apabila terjadi kekosongan, maka puskesmas dapat membeli sendiri obat yang diperlukan supaya tidak terjadi kekosongan obat sehingga mencegah kegagalan pasien menerima obat. Nah, untuk masalah proses pengadaan obat yang dilakukan terpusat oleh Dinas Kesehatan ini, kita tidak bisa menyimpulkan untuk penyelesaian masalahnya ini karena sudah di luar kewenangan saya maupun pimpinan saya nantinya.
Kemudian untuk pemasok sendiri, pemasok ini yaitu instalasi farmasi kabupaten ya. Nah, untuk kekuatannya sendiri dan kesempatannya itu masih belum dapat saya simpulkan. Yang hambat adalah kelemahannya itu jarak yang sangat jauh dari puskesmas ke instalasi farmasi kabupaten, yaitu sejauh 160 km, sehingga sangat sulit ya, sangat jauh sekali. Kemudian ancamannya sendiri jadwal distribusi yang disampaikan oleh instalasi farmasi kabupaten kepada kita puskesmas. Biasanya puskesmas Paramasan itu mendapat jatah atau jadwal distribusi di atas tanggal 20 setiap bulannya. Nah, titik tarik masalahnya adalah untuk jauhnya jarak tadi, alternatif penyelesaian masalahnya harusnya bisa terakomodir ya kendaraan atau biaya perjalanan dari puskesmas ke instalasi farmasi kabupaten apabila hendak mengambil obat lebih dahulu dari jadwal distribusi reguler, karena jadwal distribusi itu tadi di atas tanggal 20, sehingga apabila terjadi kekosongan di bawah tanggal 20 maka harusnya ini bisa diselesaikan dengan puskesmas jemput bola ya, ngambil obat ke instalasi farmasi kabupaten. Nah, kegiatannya sendiri yang mungkin bisa disampaikan adalah memberikan gagasan atau saran kepada pimpinan puskesmas agar dapat menyediakan kendaraan atau biaya perjalanan dinas dari puskesmas ke instalasi farmasi kabupaten apabila hendak mengambil obat yang kosong lebih dahulu dari jadwal distribusi reguler. Nah ini, jadi kalau misalnya obatnya di puskesmas kosong, tetapi di instalasi farmasi kabupaten dan sebelum tanggal 20, maka harusnya bisa ya puskesmas jemput bola ke instalasi farmasi kabupaten untuk mencegah kekosongan obat lebih lama. Nah, kesimpulannya sendiri ini bisa saya sampaikan ya, ini sama dengan tabel-tabel tadi, tapi ini sudah saya masukkan kepada 4 kriteria akar masalah nih, manusia, teknologi, sistem, dan pemasok. Jadi ini adalah peranalisis terhadap permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Puskesmas Paramasan, yaitu tempat saya bertugas ya, yaitu sering terjadi kekosongan obat dan setelah menggunakan metode USG dan metode Fishbone, maka dapat disimpulkan inilah alternatif penyelesaian masalah serta kegiatan yang seharusnya apabila dilakukan dapat mengurangi frekuensi atau resiko kekosongan obat yang terjadi di puskesmas Paramasan. Mungkin sekian saja begitu untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.